Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Gilbert Sowolino dengan NIM 216447 dan rekan saya Kristi Sima Leoni Mevianti Lalu dengan NIM 216436. Kami dari kelompok 1 akan mewakili kelas kami untuk mempresentasikan review jurnal yang kami kerjakan bersama. Oke, yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam penelitian yang dilakukan di Amerika, dikelompokkan menjadi 3 bagian untuk menangani kenakalan remaja, yaitu yang pertama adalah non-justice involved youth, yang kedua adalah delinquent non-confined, dan yang ketiga adalah confined. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap perkembangan psikososial remaja. Maka dari itu, para peneliti akhirnya membandingkan ketiga cara tersebut dan dampaknya terhadap psikososial remaja tersebut. Untuk literatur review dan tujuan penelitian akan dibaca rekan saya. Baik, jadi literatur review, masalah konteks, kurungan permasyarakatan remaja dan perkembangan psikososial oleh Sally Schaeffer, Kina Erickson tahun 2019. Dengan kata kunci adolescence longitudinal juvenile justice, gambaran dari penelitian ini menunjukkan bagaimana kurungan permasyarakatan memprediksi akibat psikososial pada 3 kelompok dengan memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menggunakan model regresi multivariat berbobot untuk memahami perbedaan dasar dalam perkembangan psikososial berdasarkan gender dan ketiga kelompok. Selain itu juga menunjukkan bahwa bersih dari kontrol sosiodemografi dan kenakalan terkait ketiga kelompok memiliki langkah-langkah psikososial dasar yang sama sebelum kurungan, tapi pada awal masa dewasa, usia 18 tahun sampai 25, ada perbedaan yang signifikan antara 2 kelompok yang terlibat dalam keadilan untuk beberapa ukuran kesejahteraan psikososial bersih dari perbedaan pada awal. Perbedaan diperburuk untuk wanita. Hasil menyarankan perlunya fasilitas permasyarakatan untuk memasukkan program yang memungkinkan remaja untuk membangun keterampilan psikososial melalui kegiatan yang mencerminkan tanggung jawab, perilaku, dan tugas khas remaja. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menyelidiki bagaimana penangkapan remaja dan kurungan permasyarakatan berdampak pada perkembangan psikososial selama masa transisi ke masa dewasa dan bagaimana penggunaan kurungan yang diperintahkan pengadilan mempengaruhi residivisme dan kenakalan yang dilaporkan sendiri, serta bagaimana waktu yang dihabiskan di fasilitas permasyarakatan selama masa remaja berdampak pada perkembangan. Secara khusus, penelitian telah difokuskan pada perkembangan psikososial, kapasitas individu untuk mengintegrasikan keterampilan yang diperlukan untuk sosialisasi, dan pengembangan individu untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan orang dewasa yang matang. Sebagian besar penelitian tentang perkembangan psikososial untuk remaja di lembaga permasyarakatan tidak termasuk perempuan. Untuk alasan ini, pemahaman kita tentang perkembangan psikososial dan kenakalan sebagian besar didasarkan pada sampel laki-laki saja. Penelitian mereka berfokus pada remaja laki-laki yang terkurung untuk lebih memahami bagaimana penahanan mempengaruhi perkembangan psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk mempraktekkan tugas-tugas perkembangan baik pada tingkat individu maupun sosial melalui struktur kesempatan dan interaksi timbal balik selama masa remaja. Metodologi penelitian. Peneliti menggunakan metode kuantitatif di mana mereka melakukan survei dan juga bereksperimen. Mereka menggunakan kumpulan data besar yang representatif atau tepat secara rasional untuk mengukur perkembangan psikososial pada masa remaja dan menilai kembali tingkat selama masa dewasa muda. Yang kelima, objek penelitian. Objek penelitian ini menggunakan perkembangan psikologi remaja, khususnya daerah perkotaan, yang menjalani penahanan dan penangkapan, serta dampaknya pada penurunan kontrol diri dan tanggung jawab. Pembahasan. Jurnal ini meneliti tentang psikososial remaja laki-laki dan perempuan, tetapi lebih berfokus terhadap remaja laki-laki. Peneliti meneliti bahwa laki-laki menunjukkan tingkat regulasi emosi yang lebih tinggi daripada wanita. Penelitian ini diukur dengan PSM atau Measurement of Psychosocial Maturity. Perkembangan PSM dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah non-justice involved youth,
Yang kedua ada youth who were arrested but not confined before age 18. Dan yang ketiga adalah delinquent youth who serve time in out of home correctional placement before age 18 atau confined. Prediktor untuk perkembangan psikososial sebagian besar serupa antara laki-laki dan perempuan. Kurangnya perbedaan yang signifikan dalam perkembangan psikososial antara tiga kelompok kami pada awal membuka kemungkinan bahwa keterlibatan selanjutnya dalam sistem peradilan dapat berkontribusi pada perbedaan di kemudian hari dalam perkembangan psikososial antar kelompok. Untuk menginterogasikan keterampilan yang diperlukan untuk sosialisasi dan pengembangan individu untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan orang dewasa yang matang. Gangguan pemasyarakatan seperti penempatan di luar rumah selama masa remaja menciptakan bagi para pemuda perkembangan dan pematang psikologis dengan memotong peluang yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan kognitif dalam mencapai PSM. Dalam penelitian ini disebutkan remaja yang pernah memasuki kurungan remaja disebutkan memiliki harga diri yang lebih rendah, tapi ini lebih berpengaruh terhadap perempuan daripada laki-laki saat memasuki dewasa muda. Bukan hanya harga diri, tetapi seperti kontrol diri dan dalam mengambil keputusan. Lebih rendah dari kelompok remaja yang tidak terbatas. Untuk itu, dalam penelitian ini dibuat strategi analitik untuk membuat indikator perkembangan psikososial di bidang pengendalian diri, harga diri, dan orientasi masa depan yang dilakukan ukuran perkembangan psikososial gelombang 1 dan juga pengukuran pengembangan psikososial gelombang 3. Selain karakteristik demografi yang dijelaskan dalam variabel pengukuran, di dalam jurnal juga menyertakan 3 langkah kontrol tambahan dalam model multivariasi yang merupakan prediktor kenakalan remaja. Kinerja akademik, teman sebaya antisosial, dan perilaku berandalan sebelumnya. Oleh sebab itu, adapun disebutkan langkah pengendalian di antaranya agar remaja tidak mengikuti teman sebayanya yang nakal seperti kesederhanaan atau control impulse, tanggung jawab atau kemampuan untuk menolak pengaruh teman sebaya, mengambil tanggung jawab untuk perilaku sendiri melalui citra diri yang positif atau kemandirian kepercayaan diri, pengembangan harga diri dan identitas, dan perspektif atau pertimbangan implikasi tindakan pada orang lain dan sudut pandang lain dalam membuat keputusan. Terakhir, peran pendidikan orang tua juga memiliki efek pada pengendalian diri, baik bagi remaja laki-laki maupun perempuan. Hasil penelitian, studi saat ini memperluas penelitian sebelumnya tentang peran konteks sosial dalam perkembangan psikososial, khususnya kurungan permasyarakatan. Penelitian sebelumnya tentang perkembangan psikososial dan kurungan permasyarakatan berfokus hampir secara eksklusif pada laki-laki yang terlibat dalam keadilan, menggunakan kumpulan data besar yang representatif secara nasional, memungkinkan peneliti untuk memasukkan laki-laki dan perempuan dan membuat 3 kelompok, yaitu 1. Terpisah non-keadilan terlibat, 2. Nakal tapi tidak terbatas, 3. Dan pemuda terbatas untuk menilai bagaimana kurungan memprediksi perkembangan psikososial di masa dewasa muda. Hasil penelitian dari tabel 2 dan tabel 3 perkembangan psikososial di masa dewasa muda di antara 3 kelompok adalah bukti bahwa kurungan permasyarakatan remaja mengganggu perkembangan psikososial. Secara keseluruhan, peneliti menemukan bahwa kontak peradilan anak mempengaruhi perkembangan psikososial di awal masa dewasa dan efeknya lebih jelas bagi perempuan dan bagi mereka yang mengalami kurungan permasyarakatan selama masa remaja. Peneliti menemukan tingkat harga diri yang jauh lebih rendah untuk orang dewasa muda yang dibatasi sebagai remaja. Singkatnya, temuan peneliti menunjukkan bahwa kurungan permasyarakatan pada masa remaja dikaitkan dengan penurunan harga diri di masa dewasa muda dan ini sangat merugikan bagi wanita. Keterbatasan 1. et al.
tidak menyertakan informasi tentang jenis atau keamanan penempatan bagi remaja terbatas, namun ada kemungkinan bahwa remaja yang dikurung dalam data @health berada di fasilitas penahanan atau pelatihan, mengingat 65,1% remaja yang dikurung pada tahun 1997 berada di salah satu dari dua jenis fasilitas ini. 2. Pertanyaan survei tambahkan kesehatan sedikit berubah di seluruh gelombang. Dengan demikian, ukuran untuk konstruksi kami di gelombang 1 dan 3 tidak identik. Namun, ukuran peneliti selaras dengan indikator perkembangan psikososial yang diterbitkan sebelumnya di kedua gelombang 1 dan 3. Meskipun tidak identik, mereka menangkap dimensi nyata dari perkembangan psikososial. 3. Karena data @health tidak memungkinkan peneliti untuk secara langsung mencocokkan setiap pelanggaran yang dilaporkan dengan hasil tertentu, penelitian ini tidak menyertakan ukuran keparahan pelanggaran untuk pemuda yang ditangkap dan ditahan. 4. Peneliti menyadari bahwa ukuran sampel yang kecil, terutama dalam kelompok terbatas peneliti, dan perbedaan yang tidak terukur antar kelompok dapat mendorong beberapa temuan peneliti. Oleh karena itu, hasil peneliti harus ditafsirkan dengan hati-hati. Implikasi 1. Intervensi peradilan pidana formal, khususnya kurungan pemuda, harus digunakan sebagai upaya terakhir. Penting untuk menunjukkan di sini bahwa peneliti menemukan bahwa tidak hanya remaja terbatas, tetapi juga tahanan memiliki hasil yang lebih buruk untuk perkembangan psikososial. Kedua, temuan peneliti menunjukkan bahwa praktisi dan administrator permasyarakatan remaja mempromosikan perkembangan dan kesejahteraan psikososial yang lebih besar, terutama terkait dengan atribut yang terkait dengan harga diri dan regulasi emosi, dengan mempertimbangkan defisit di area ini setelah keterlibatan keadilan dan berkurangnya harga diri remaja sebelumnya ke kurungan. Ketiga, periode kurungan dan mempengaruhi wanita paling merugikan untuk ukuran regulasi, emosi, dan harga diri. Yang terakhir ada kesimpulan bahwa ada 3 disposisi spesifik yang terkait dengan PSM yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang mereka sebut kesederhanaan. Tanggung jawab kemampuan untuk menolak pengaruh teman sebaya dan mengambil tanggung jawab untuk perilaku sendiri melalui citra diri yang positif. Pertumbuhan dan pematangan di sepanjang indikator ini bersama dengan kompetensi kognitif berdampak pada remaja kemampuan untuk membuat keputusan yang matang. Selain itu, sebagian karena kurungan pemasyarakatan menghilangkan remaja dari orang tua mereka atau situasi kehidupan lainnya. Orang dewasa muda yang mengalami kurungan di masa remaja cenderung merasa seperti orang dewasa pada awal usia 20-an. Namun, orang dewasa muda inilah mereka yang terkurung sebagai remaja dan yang lebih mungkin melaporkan perasaan seperti orang dewasa di masa muda, yang mungkin paling tidak siap untuk mengambil peran dan tanggung jawab orang dewasa dari sudut pandang perkembangan psikososial. Ketika pengadilan anak menganggap pengurungan diperlukan, perlu untuk merevisi struktur program lembaga pemasyarakatan anak. Misalnya, model Missouri menggantikan fasilitas kurungan yang aman dengan struktur seperti rumah kelompok yang lebih kecil. Ini menekankan kemampuan untuk mengintegrasikan intervensi berbasis masyarakat, kedekatan dengan keluarga, pengambilan keputusan independen, dan layanan menyeluruh untuk pemuda. Meskipun temuan awal model Missouri hasilnya tidak secara eksplisit menguji PSM dari waktu ke waktu, berkurangnya residivisme dan peningkatan pencapaian pendidikan dan pekerjaan menunjukkan bahwa kondisi kurungan yang direstrukturisasi ini memungkinkan lebih banyak ruang untuk pengembangan psikososial dan memiliki hasil positif sebagai transisi pemuda ke masyarakat dan dewasa. Oke, sekian review jurnal dari masing-masing kelompok kelas A2. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.